Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hidup ini tuh kayaknya udah ada skenarionya dan kita cuma ngikutin aja? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah pola yang tanpa kita sadari udah ngebentuk hidup sebagian besar dari kita. 99%. Gila ya angkanya. Tapi ini bukan statistik biasa loh. Angka ini nunjukin seberapa banyak dari kita yang ternyata hidup dalam pola pikir yang sama persis. Sebuah pola yang ditanamkan sejak kita kecil dan ke bawah terus sampai sekarang. Dan disinilah intinya. Pola ini tuh rasanya normal banget, bahkan mungkin dianggap cara mendidik yang benar. Tapi sadar nggak, di balik semua yang kelihatan normal itu, ada sesuatu yang diam-diam ngebentuk cara kita ngambil keputusan, cara kita ngadepin masalah, bahkan cara kita ngelihat kebahagiaan. Oke, jadi pola apa sih sebenarnya yang kita omongin ini? Yuk kita bedah satu-satu. Karena dengan ngerti polanya, kita bisa mulai ngelihat hidup kita dengan kacamata yang benar-benar baru. Kita mulai ya. Jadi gini, pola ini tuh sebenarnya dibangun di atas 4 aturan utama. Aturan yang nggak pernah diomongin langsung, tapi terus-menerus dikuatin lewat kebiasaan, ucapan, dan harapan orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Aturan nggak tertulis yang pertama, nurut itu lebih baik daripada nanya. Dari kecil, kita diajarin kalau anak yang baik itu ya anak yang patuh. Rasa penasaran yang kita tunjukin lewat pertanyaan seringkali malah dianggap sebagai perlawanan. Coba deh, kalimat-kalimat ini pasti familiar banget kan di telinga kita? Walaupun mungkin niatnya baik ya, biar gampang dan aman, tapi efek jangka panjangnya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Nah, di sini nih, koneksinya kelihatan jelas banget. Waktu kecil kita mikir, nanya itu sama aja ngelawan. Gedenya jadi takut buat beda pendapat. Terus rasa aman karena nurut aja, ngebuat kita jadi orang dewasa yang takut banget bikin kesalahan. Akhirnya, ya kita jadi lebih nyaman ikut arus aja, daripada mikir kritis dan bikin jalan sendiri. Oke, lanjut ke aturan kedua. Yang ini, wah ini sih nancep banget di sistem pendidikan kita. Hasil akhir, kayak nilai dan ranking, itu jauh lebih penting daripada proses belajarnya itu sendiri. Kita semua ngalamin ini kan? Ditekan buat dapat nilai bagus, ranking teratas. Seakan-akan sukses itu cuma soal angka di rapor. Padahal rasa ingin tahu, kreativitas, dan berani mencoba itu sering banget dikesampingkan. Dan lihat deh, dampaknya di sini. Kalau nilai jadi segalanya, ya gagal jadi musuh nomor 1 yang harus dihindari. Ini ngeciptain orang dewasa ya takut banget gagal. Jadi minder buat nyoba hal baru karena takut gak sempurna. Dan ujung-ujungnya terus-terusan ngerasa diri ini gak cukup baik. Aturan ketiga ini mungkin yang paling subtle ya, tapi efeknya dalam banget. Kita tuh diajarin buat bertahan hidup, buat nanggung beban, tapi jarang banget diajarin caranya aktif nyari dan nyiptain kebahagiaan kita sendiri. Kalimat-kalimat kayak gini nih, ini tuh kayak mantra buat bertahan hidup. Yang penting kerja dulu. Seolah-olah bahagia itu hadiah yang harus ditunda. Nanti juga terbiasa. Itu cara kita buat nerima ketidaknyamanan. Dan syukuri aja, yang niatnya baik tapi kadang malah dipakai buat mematikan keinginan kita untuk cari sesuatu yang lebih. Terus, hasilnya gimana? Hidup kita jadi kayak jalan pakai mode autopilot. Kita ngelakuin apa yang harus dilakuin, bukan apa yang ingin dilakuin. Ini yang bikin kita ngerasa capek, tapi nggak tahu capek kenapa. Capek mental, capek emosi, karena kebahagiaan terus-terusan kita tunda buat nanti yang nggak pernah datang. Dan yang terakhir, aturan keempat, ini nih yang kayak lemnya, yang ngikat semuanya jadi satu, kekuatan penilaian sosial. Kita hidup di lingkungan di mana omongan orang, apalagi orang terdekat, itu punya bobot yang gede banget. Dan rasa takut ini tuh beneran ada kan? Takut dibilang aneh kalau hobi kita beda. Takut jadi bahan omongan tetangga kalau jalan hidup kita nggak biasa. Dan yang paling gede, takut dianggap gagal di mata keluarga dan lingkungan. Intinya apa? Kita jadi belajar kalau sama itu artinya aman dan diterima. Hasilnya, banyak banget mimpi dan keinginan pribadi yang akhirnya kita pendam dalam-dalam. Kita jadi ngejalanin hidup berdasarkan harapan orang lain, dan pelan-pelan kita kehilangan diri kita yang sebenarnya. Oke, sekarang gimana kalau kita lihat gabungan dari keempat aturan ini? Gimana semua itu akhirnya nyatu? Dan menciptakan masalah-masalah yang sering banget kita hadapi pas sudah dewasa. Ini nih hasilnya. Coba deh perhatiin polanya di sini. Susah bilang tidak itu ya karena dari kecil disuruh nurut. Takut ganti haluan hidup ya karena takut gagal dan takut diomongin orang. Dan takut buat mulai sesuatu dari nol lagi itu gabungan dari semuanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pemrograman bertahun-tahun. Dan ini pesan yang penting banget. Kalau kamu ngerasain ini semua, tolong ingat, ini bukan karena kamu lemah atau gagal. Ini artinya kamu adalah produk dari sebuah sistem.
sebuah pola pikir yang udah dibentuk di diri kamu selama bertahun-tahun. Oke, setelah tahu semua ini, pasti pertanyaannya, terus gimana dong? Nah, jawabannya itu dimulai dari satu langkah yang kelihatannya simple tapi powerful banget. Kesadaran. Tapi, ada kabar baiknya kok. Pola ini bukan takdir. Ini cuma kebiasaan berpikir, dan semua kebiasaan itu bisa diubah. Skenario hidup kamu itu masih bisa dan sangat berhak untuk kamu tulis ulang. Cuma dengan sadar aja, dengan ngerti soal pola-pola ini, kamu tuh udah selangkah lebih maju dari 99% orang lain. Beneran. Kesadaran itu adalah langkah pertama yang paling penting. Kamu sekarang bisa ngelihat sebuah sistem yang gak disadari banyak orang. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Sekarang, setelah kamu tahu, setelah kamu sadar soal skenario yang mungkin selama ini kamu ikuti, kira-kira langkah kecil apa sih? Satu aja yang bakal kamu ambil buat mulai nulis ceritamu sendiri.